Selamat sore teman-teman semua, selamat sore para healthies. Selamat datang di Health Promotion Podcast. Be healthy, be happy. Baik, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Selamat datang Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Saya senang ada di sini baru pertama kali nih. Baru pertama kali Bu. Pertama kali ke Malang? Malang sih udah sering, cuman ke Polkesma baru pertama kali. Baik, supaya teman-teman healthies di rumah tahu nih, boleh diperkenalkan Ibu nama siapa dan dari mana nih Bu asalnya? Saya Hendra Stuti dari Kemenkes. Saya Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia. Oke, dari Biro OSDM ya Bu ya. Betul Biro sekali. OSDM. Nah, Biro OSDM ini teman-teman adalah bagian dari Kemenkes, di mana dia bertanggung jawab di bidang kepegawaian ya Bu ya. Sumber daya manusia kesehatan di bidang di Kemenkes, salah satunya menaungi PNS dan P3K ya Bu ya. Menaungi ASN yang ada di Kementerian Kesehatan di seluruh satuan kerjanya ya Bu ya, di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, terkait ini kan yang paling terakhir kalau di Malang itu barengan ya Bu antara PNS yang baru, kemudian P3K yang baru. Nah, sebenarnya dari Ibu sendiri atau dari Kementerian Kesehatan sendiri itu maunya itu pegawainya tuh yang seperti apa sih Bu? Dengan dinamika zaman yang sekarang tentu ada perbedaan ya Bu. Rekrutmen yang 10 tahun yang lalu dengan yang hari ini tentu ada perbedaan. Harapannya seperti apa? Jadi memang untuk memenuhi kebutuhan tenaga di Kementerian Kesehatan kita ada 200-an unit kerja ya. Kita itu dapatkan dari rekrutmen. Rekrutmen yang ada sekarang ternyata ada sekarang ini sudah perkembangannya regulasi kepegawaian di Indonesia. Kita bisa rekrut melalui PNS, CPNS ya kalau kita bilang, dan P3K. Nah kalau CPNS itu adalah fresh graduate. Oke, iya betul, fresh graduate. Kalau P3K itu adalah memang teman-teman yang udah bekerja ya, mengabdi sebelumnya ya paling kurang 2 tahun ya di Kementerian Kesehatan. Nah itu bisa diangkat menjadi P3K. Jadi yang kemarin formasi sekitar 22.000 tuh terisi 14 ribuan ya. Karena memang kalau yang P3K itu sangat dinamis ya. Mereka kerja sebentar 2 tahun kemudian mungkin tidak lagi bekerja di Kemenkes, jadi tidak bisa juga kita jadikan P3K. Nah kalau yang CPNS ini dari formasi 8.000 sekian, 8.000-an ya, terisi 6.400. Nah tapi persaingan sangat ketat. Dari formasi 8.000 itu yang mendaftar adalah 100 ribuan. 100 ribuan baik. Tapi yang lolos hanya 6.400. Itu artinya apa? Artinya memang Kemenkes ini salah satu kementerian yang diinginkan ya oleh para fresh graduate ini gitu. Nah tadi pertanyaannya seperti apa sih yang diinginkan oleh Kemenkes? Apakah beda dengan kementerian lain atau seperti apa? Kalau beda mungkin beda-beda tipis ya. Tapi kita kemarin itu ya gimana caranya kita mendapatkan lulusan yang terbaik. Kan saya dengan semua kementerian. Semua kementerian juga pengen dapat anak muda yang bagus seperti apa. Nah, yang kita promosi dulu tuh. Tahun lalu makanya kita gencar Kemenkes Goes to Campus. Kemenkes to Campus. Iya, betul. Kalau ingat ada kita Kemenkes Goes to Campus supaya apa? Menarik teman-teman yang fresh graduate yang baru lulus gitu. Untuk nanti pada saat pendaftaran CPNS mau daftarnya ke Kemenkes. Dan memang luar biasa antusiasnya sehingga yang daftar di Kemenkes itu yang dulunya mungkin fakultas universitas yang bagus-bagus tuh dulu mungkin sedikit jumlahnya daftar Kemenkes, sekarang banyak dan betul. Mungkin yang tadinya nggak ada menjadi ada. Yang kedua kemudian kita dari persyaratannya kita tingkatkan dari akreditasi B paling tidak yang boleh daftar ke Kemenkes, walaupun memang kita diprotes juga sama
masyarakat ya. Tapi memang setiap kementerian itu mempunyai kewenangan ya. Ingin rekrutmennya seperti apa. Jadi untuk meningkatkan kualitas itu yang cara-cara yang kami lakukan, dan dari hasil rekrutmen tadi itu saya sudah melihat bahwa alhamdulillah bagus-bagus, sangat kompetitif dan sepertinya juga semangat baru. Yang kami tawarkan juga nanti kalau di Kemenkes bisa apa sih? Bisa apa sih? Ya tentu saja yang pertama kepastian dalam pekerjaan, kemudian jenjang karir. Betul. Jenjang karir tidak hanya nanti di Kemenkes saja, punya kesempatan luas, bisa di luar Kemenkes, bisa ke internasional, itu juga bisa. Nah, dan kesempatan juga untuk pendidikan lanjutan. Nah, ini kita sangat besar kesempatannya. Kita banyak sekali beasiswa S2, S3 dalam dan luar negeri. Iya, betul sekali. Dan ini yang membuat banyak anak muda tuh tertarik. Jadi ini mungkin kalau yang dengar ya, sama-sama teman-teman ya, teman-teman. Tetap semangat, jangan usah takut-takut. Kemenkes tuh menyediakan pengembangan kompetensi ya untuk teman-teman bisa berkembang. Betul sekali. Terima kasih. Nah, ini buat teman-teman, kebetulan nih yang penonton nih rata-rata anak Gen Z nih, Bu. Jadi teman-teman yang lulus dari Poltekkes Malang, Promkes, jangan sungkan untuk mari bergabung di keluarga besar Kemenkes. Ya, betul. Follow Instagramnya live@Kemenkes. Di situ semuanya ada informasi ya, Bu, tentang kita semua. Jadi teman-teman yang lulusan dari Poltekkes Kemenkes maupun lulusan mana saja, kami dengan sangat senang hati membuka bergabung di Kementerian Kesehatan. Ditunggu info update selanjutnya, tiap tahun itu pasti ada update-nya. Iya, Bu, begitu sekali. Nanti yang sudah bergabung juga sangat di jenjang karir di Kemenkes difasilitasi betul-betul, disiapkan juga mau kuliah lagi di fasilitasi kursusnya ya, Bu ya. Iya, terima kasih. Baik. Terima kasih Ibu atas kehadirannya. Sama-sama. Sore hari yang sedikit dingin ini. Namun semoga selalu dingin ya? Selalu dingin Ibu. Okay. Namun walaupun di luar dingin, kekeluargaan di Kemenkes tetap selalu hangat. Terima kasih Ibu. Selamat sore. Sampai jumpa lagi ke Malang. Jangan bosan-bosan ke Malang. Insya Allah nggak bosan. Oke, siap. Terima kasih Ibu. Terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe Health Promotion Podcast di Poltekkes Kemenkes Malang, serta follow Instagram live@Kemenkes, dan kami tunggu bergabung di keluarga besar Kemenkes. Health Promotion Podcast, be healthy, be happy.